Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, selamat datang di SMK Negeri 3 Jepara. Selamat buat kalian yang telah diterima di SMK kita tercinta. Kalian adalah anak-anak yang beruntung. Nah, berhubung adanya COVID-19, maka pembelajaran di SMK Negeri 3 Jepara ini akan dilakukan secara daring. Kita berdoa saja, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, pelajaran kali ini yaitu mapel bahasa Indonesia pada semester pertama, semester gasal tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Nah, bisa dilihat biodata guru kalian. Saya adalah pengampu bahasa Indonesia. Panggilan saya Bu Siska, bisa dilihat alamat dan nomor WA. Nah, peraturan dari mapel bahasa Indonesia khususnya pelajaran Bu Siska, silakan kalian sediakan 2 buku. Yang pertama itu buku catatan dan kedua buku tugas. Nah, ini nanti video ini silakan kalian saksikan sampai akhir dulu. Jangan dicatat dulu. Jadi setelah video berakhir, silakan kalian bisa mencatat di buku catatan dan mengerjakan tugasnya nanti jika ada tugas di buku tugas. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, kalian bisa panggil Bu Siska. Kalian mau bertemu dimanapun, silahkan kalian menyapa. Ya, sudah, kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, materi pertama dari kelas 10 yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya mungkin waktu SMP sudah pernah membahas teks laporan hasil observasi ini. Kita perdalam lagi di SMK. Kita lanjutkan. Nah, teks laporan hasil observasi. Apa yang harus kalian pelajari di pertemuan pertama ini? Yaitu pertemuan pertama kok sudah pelajaran. Nah, kita mengejar target kita karena waktu kita juga terbatas, maka kita harus belajar dan belajar. Jangan malas-malasan. Kalian sudah stay di rumah selama beberapa bulan. Kalian harus pemanasan dari sekarang. KD pertama kalian dalam mapel bahasa Indonesia ini yaitu kalian memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, apa saja yang harus kalian pahami? Yang pertama, kalian harus bisa menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi, mencari struktur yang tepat yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, paham semuanya? Bisa kita lanjutkan. Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Silakan diamati baik-baik. Nah, jadi teknik penilaiannya biasanya Bu Siska itu ada tes tertulis dan penugasan. Jadi ada ulangan harian, ada tugas. Kalau kita bisa tatap muka, nanti ada presentasi, ada diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari perkaranya. Kita bisa mulai. Nah, kita lihat kira-kira gambar apakah ini? Siapakah aku? Nah, kalian bisa lihat di sini, gambar apakah yang ada di tampilan kalian? Nah, pohon apa? Kita jawab bersama-sama nanti. Silakan simpan jawaban kalian ya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri dari pohon tersebut? Ciri-cirinya bagaimana?
Kemudian, bagian apa saja yang terdapat dalam pohon tersebut, dan yang terakhir, apa manfaat dari pohon tersebut. Nah, silakan Rizka tunggu jawaban kalian, bisa dijawab kira-kira pohon apa yang kalian lihat saat ini? Dia menjulang tinggi, ada di pesisir, dekat pantai. Nah, kira-kira pohon apa ini yang tidak kenal? Pas kalian orang mana ya? Bukan orang Indonesia pasti. Di Indonesia banyak sekali pohon ini. Pohon apakah ini? Nah, kita jawab bersama-sama. Pohon apa? Pohon kelapa. Ya, betul sekali. Pohon kelapa. Biasanya dia berada di sekitar pesisir. Kemudian, bagaimanakah ciri-ciri dari pohon tersebut? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya dia batangnya yang tinggi, kemudian memiliki daun. Daunnya itu lancip, menjulang ke bawah, ada pohonnya, kemudian apa lagi? Biasanya dia terdapat di daerah pesisir, banyak. Nah, kemudian apa saja? Bagian apa saja yang terdapat pada pohon itu? Kira-kira bagian apa saja yang terdapat dalam pohon ini? Yang pertama, dia pasti punya akar, batang, kemudian apalagi daun, buah, kemudian ada bunganya atau manggar. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja? Manfaat kita kalau membahas manfaat bisa kita lihat dari pohon ini. Batangnya kira-kira buat apa? Menurut kalian, batang pohon kelapa bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai apa kira-kira? Ayo. Betul sekali, kalian bisa memanfaatkan batang pohon kelapa ini untuk papan atau untuk apalagi bahan bangunan juga bisa. Kemudian ada daunnya ini. Kalau kering masih muda seperti ini, biasanya jarang digunakan. Tapi kalau dia sudah tua, sudah mulai coklat, bisa digunakan untuk lidi, bisa digunakan untuk kayu bakar. Kemudian ada buahnya, buahnya ini nanti bisa digunakan. Manfaatnya sangat banyak. Buahnya sendiri bisa untuk dimakan langsung atau dibuat santan, buat berbagai macam makanan. Sedangkan di dalamnya ada airnya, air kelapa sangat bermanfaat untuk apa coba? Menetralkan racun. Ini kita observasi dulu ya. Kita observasi adalah pohon kelapa. Jadi kalian sudah tahu ciri-cirinya bagaimana, bagian-bagiannya apa saja dan manfaatnya. Nah, sekarang, kira-kira apa ya sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, tadi Bu Siska sudah mengantarkan gambaran seperti tadi. Nah, kira-kira apa sih teks laporan hasil observasi? Nah, bisa lihat anak kecil ini sedang ngapain? Dia sedang melakukan observasi. Observasi terhadap apa? Terhadap kupu-kupu. Jadi, observasi itu apa sih? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah, bisa dibaca. Inti dari teks laporan hasil observasi yang berwarna kuning ini, ada kata hasil pengamatan, ada kata objek. Nah, kira-kira kita jabarkan satu persatu. Teks itu adalah tulisan laporan hasil observasi. Observasi itu sendiri adalah pengamatan. Jadi hasil pengamatan terhadap suatu objek. Jadi teks laporan hasil observasi intinya adalah tulisan yang isinya berisi hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Nah, ini kalian bisa pahami. Jadi tidak usah dihafalkan. Kalian tinggal membedah saja dari judulnya saja sudah terlihat. Teks itu tulisan, laporan hasil observasi. Observasi itu berarti pengamatan terhadap apa? Terhadap objek.
Ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat yang pertama dia bersifat objektif. Kemudian ditulis secara lengkap sesuai dengan strukturnya. Tidak boleh kalian hanya mencantumkan satu atau dua strukturnya saja, jadi harus lengkap. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan apa yang kalian amati nantinya, kemudian informasi tersebut merupakan hasil penelitian yang terkini atau terbukti kebenarannya dan tidak mengandung dugaan atau artinya tidak berupa opini atau pendapat dari seseorang. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang pertama, kalian harus bisa menentukan gagasan pokok dari suatu teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Bu Siska kasih contoh. Di sini ada contoh teks apa di sini? Judulnya ini teks wayang, teks laporan hasil observasi tentang wayang. Jadi di sini gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama itu sama saja dengan ide pokok, kalimat utama, atau kalimat yang menjadi inti dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak kalau tidak di awal, ya di akhir sebuah paragraf. Kalau di awal namanya deduktif, ya betul sekali. Kalau di akhir namanya paragraf induktif. Nah, kalian bisa baca di sini paragrafnya, panjang kali lebar. Nah, kira-kira gagasan utamanya apa? Di sini dapat disimpulkan bahwa gagasan utama dari paragraf ini adalah wayang kulit memiliki berbagai macam jenis dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Nah, di mana toh letak gagasan utama ini? Coba kita lihat di kalimat pertama. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, di kalimat pertama ini letak dari gagasan utamanya. Jadi intinya di sini bahwa kalau dilihat dari umur, wayang kulit itu dibagi menjadi bermacam jenis. Sudah paham? Jadi kalian lihat saja kalimat pertama atau mungkin ada di kalimat terakhirnya. Sudah paham semuanya? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, nah ini gampang sekali. Struktur. Kita sudah ke strukturnya. Struktur itu apa sih? Struktur itu hal yang membangun kerangka dari teks laporan hasil observasi. Nanti isinya itu apa saja, nah itu dinamakan struktur. Struktur dari teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama berisi pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua namanya deskripsi bagian. Dan yang terakhir namanya deskripsi manfaat. Jadi hanya ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Kita jabarkan bersama-sama. Pernyataan umum. Nah, kita bisa lihat, apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum adalah bagian pembuka dari suatu paragraf yang isinya itu penjabaran tentang pengertian, kemudian ciri-cirinya. Dia biasanya terdapat di paragraf pertama. Ingat-ingat. Jadi kalau pernyataan umum struktur pertama pasti letaknya ada di paragraf pertama. Isinya apa saja? Penjelasan, namanya penjelasan berarti pengertian, ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu masuk ke kategori apa? Pernyataan umum. Betul sekali. Nah, contohnya di situ kalian bisa lihat. Di situ menjelaskan tentang beruang madu. Beruang madu adalah bla 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 bla. Nah,
ini isinya tentang pengertian. Nah, pengertian ini masuknya dalam pernyataan umum. Nah, ini ciri-cirinya. Tinggi tubuhnya, kemudian tinggi punggungnya, bobotnya. Kalian bisa baca. Ini masuk ke dalam pernyataan umum. Nah, kita lanjutkan. Tadi, struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Bagian, namanya saja bagian. Jadi, dia adalah bagian-bagian dari pernyataan umum yang pertama tadi. Jadi, misalnya tadi beruang madu. Kemudian bagian-bagian bisa saja menyebutkan jenisnya ada berapa saja. Atau dia menjelaskan lebih spesifik tentang pernyataan umum tadi. Nah, isinya jadi bagian-bagian objek tadi yang dibahas. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau. Nah, ini dia lebih spesifik, dia lebih khusus lagi. Nah, ini masuk ke dalam deskripsi bagian. Paham? Jadi, kalau hal-hal yang masih umum itu dinyatakan dalam pernyataan umum. Tapi kalau lebih menjurus ke dalam lagi, lebih spesifik lagi, lebih khusus, dia masuknya ke deskripsi bagian. Kita lanjutkan. Yang ketiga, struktur ketiga yaitu deskripsi manfaat. Gampang sekali. Namanya saja deskripsi manfaat, jadi isinya itu adalah manfaat-manfaat yang dimiliki oleh objek. Contohnya di sini, benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Gampang sekali, biasanya dia terletak di paragraf terakhir dan isinya biasanya digunakan ada kata manfaat, ada kata berfungsi. Ini tadi. Jadi ada 3 struktur. Yang pertama tadi apa? Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua deskripsi bagian dan yang terakhir deskripsi manfaat. Nah, sudah selesai kita pelajarannya. Jadi kita ulas sebentar. Jadi materi pertama kita yaitu tentang teks laporan hasil observasi, di mana teks laporan hasil observasi itu hasil pengamatan terhadap suatu objek. Objeknya boleh apa saja, bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa kejadian, bisa tempat, pokoknya bisa diamati dan itu hal-hal yang nyata, bukan hal-hal yang fiktif. Kemudian tadi ada apa lagi ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir ada strukturnya. Strukturnya ada berapa tadi? 3. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, sampai di sini pertemuan pertama kita. Namanya saja pemanasan, jangan lama-lama nanti kalian pasti bosan kalau terlalu panjang dan lebar. Kita belajar sedikit demi sedikit, asalkan kalian paham, asalkan kalian serius. Jangan patah semangat, walaupun kalian di rumah tapi tetap harus belajar. Nah, terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.